Kalau saya berperantara dengan Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, apakah Allah izinkan? Saya tidak tahu. Ya, sampai sekarang kemungkinan besar tak diizinkan. Dari mana saya tahu Allah izinkan? Di hari akhirat saja, subhanallah, nabi-nabi itu tidak ada yang mau menjadi perantara di depan Allah untuk memulai perhitungan amal. Ini manusia nih sebegitu susahnya di akhirat. Kalau saat ini kesusahan Anda kan cuman kesusahan cari kerja, cuman kesusahan soal penyakit. Di akhirat manusia terhimpit kesusahan yang luar biasa. Maka manusia mencari perantara. Siapa perantara untuk bicara dengan Allah? Datanglah kepada Nabi Adam ini. Wahai Adam, satu-satunya makhluk manusia yang diciptakan dengan kedua tangan Allah cuma Anda. Kaulah ayah dari kami semuanya. Jadi ada hubungannya. Hubungan pertama, engkau adalah ayah moyang kami. Sebagai ayah moyang, kau juga diciptakan Allah dengan kedua tangannya. Ya Allah, luar biasa itu. Jadilah perantara kami kepada Allah agar perhitungan amal dimulai. Adam mengatakan, tidak, aku punya satu dosa, yaitu makan pohon terlarang. Nah, ini Nabi Adam. Abdul Qadir Jailani rahimahullah, om saya bukan, bapak saya apalagi, nggak ada hubungan. Lalu kedekatannya dengan Allah dibanding Adam apa? Adam langsung Allah ciptakan. Setiap tubuhnya Adam, matanya Adam, telinganya Adam, tangan kakinya Adam, semuanya buah karyanya Allah. Makanya Allah suruh malaikat iblis sujud kepada Adam. Bukan karena Adamnya, tapi karena tubuhnya langsung dengan kedua tangan ini kuciptakan. Apa ada Abdul Qadir lebih mulia daripada itu? Gak ada jamaah sekalian. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Madarijus Salikin, halaman 4492 di buku, dan halaman ke-8 pada ringkasan atau rangkuman. Pekan lalu telah disampaikan bahwa prinsip dasar syirik hanya satu kata, yaitu mempersamakan, menyamakan Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Pekan lalu juga disampaikan mempersamakan yang dimaksud dengan dua pengertian. Pertama, mempersamakan dalam cinta. Yang kedua adalah mempersamakan dalam pengagungan. Jadi kalau Anda mencintai Allah,
Lalu dengan cinta yang sama Anda juga mencintai manusia, sehingga Anda cinta Allah, cinta manusia dengan cinta yang sama. Ini syirik akbar. Nah, lalu yang dimaksud dengan cinta yang sama adalah cinta ibadah. Sebab cinta untuk manusia namanya cinta manusiawi, dan cinta untuk Allah namanya cinta ibadah. Nah, kalau cinta ibadah itu digunakan untuk mencintai manusia, ini berarti kita telah menyamakan Allah dengan manusia dalam hal cinta, dan ini syirik besar. Nah, cinta manusiawi itu cinta yang terbatas dengan perintah dan larangan Allah. Saya cintai Anda, saya turuti maunya Anda, sebatas itu tidak melanggar perintah dan larangan. Itu dia, cintai manusia dengan cinta yang terbatas pada perintah dan larangan Allah. Adapun cinta kepada Allah atau cinta ibadah adalah cinta yang total 100%. Nomor 2, syirik besar itu juga adalah mempersamakan Allah dengan manusia dalam hal pengagungan. Jadi ada pengagungan khas untuk Allah, itu tidak boleh digunakan untuk mengagungkan manusia. Misalnya kita mengagungkan Allah dengan cara sujud. Misalnya kita mengagungkan Allah dengan menyebut nama Allah dalam sembelihan. Kita mengagungkan Allah dengan cara menazarkan sesuatu untuk Allah. Nah, ini semua pengagungan khas kepada Allah ini tidak boleh digunakan untuk mengagungkan manusia. Misalnya aku bernazar atas nama fulan untuk puasa. Misalnya aku menyembelih binatang ini atas nama fulan. Atau misalnya Anda sujud kepada seorang manusia. Nah, inilah adilnya tauhid itu. Karena di dalam tauhid Allah itu dicintai dan diagungkan sesuai dengan haknya Allah, dan manusia dicintai dan diagungkan sesuai dengan haknya manusia. Jadi tidak kacau balau. Baiklah, kita lihat halaman 49 pada 92 pada buku Mereka Bergembira. Di dalam salinan di sini disebutkan bahkan sebagian mereka lebih dari sekedar menyamakan, malah lebih mencintai dan mengagungkan selain Allah. Sebagian orang, sebagian di sini bahkan mayoritas manusia bahkan lebih mencintai selain Allah daripada mencintai Allah Azza wa Jalla. Faktanya apa? Mereka lebih gembira dengan selain Allah dibandingkan Allah, atau mereka lebih marah atas pelecehan kepada selain Allah seperti pada guru mereka dibandingkan pelecehan terhadap Allah, atau mereka lebih banyak menyebut selain Allah dibandingkan menyebut Allah. Ini beberapa fakta bahwa manusia atau mayoritas manusia lebih mencintai Allah melebihi Allah. Fakta yang pertama, mencintai selain Allah melebihi cinta kepada Allah. Fakta yang pertama, bahwa Anda lebih bergembira dengan selain Allah daripada bergembira dengan Allah Azza wa Jalla. Anda lebih bergembira menjumpai seseorang daripada menjumpai Allah dalam ibadah-ibadah Anda. Anda lebih bergembira misalnya dengan berkenalan dengan seorang atau lebih berkenalan dengan Allah. Ini nomor satu. Fakta yang kedua, kita bahkan lebih marah atas pelecehan terhadap selain Allah. Adapun pelecehan terhadap Allah dan hak-hak Allah, justru kita biasa-biasa aja.
Misalnya nih kalau orang-orang tertentu, keluarga kita, daerah kita, negara kita dilecehkan oleh orang lain, kita marah luar biasa. Tapi begitu Allah yang dilecehkan, agamanya Allah yang dilecehkan, kita cenderung tenang-tenang saja. Nah, jemaah sekalian, Anda tidak salah marah karena kehormatan Anda, karena keluarga Anda, karena daerah Anda dilecehkan orang lain. Marahnya Anda itu boleh, karena setiap pelecehan itu memang perlu untuk dimarahi. Orang yang nggak marah atas pelecehan itu orang yang nggak sadar. Jadi orang yang memiliki kesadaran tidak akan menerima dengan sikap-sikap pelecehan. Nah, masalahnya marah Anda atas pelecehan kepada selain Allah itu terlalu besar, melebihi marah Anda atas pelecehan terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menunjukkan bahwa Anda sadar atau Anda tidak sadar, Anda ngaku atau tidak ngaku, Anda lebih mencintai selain Allah daripada mencintai Allah. Buktinya Anda lebih marah pelecehan terhadap selain Allah, adapun pelecehan terhadap Allah biasa-biasa saja. Saya kira di sini kita semua terjebak. Kita semua tidak selamat. Begitu peluang bisnis Anda diambil orang lain, marahnya 7 hari 7 malam gak berhenti. Tapi misalnya hak Allah dilecehkan oleh seseorang, mungkin kita akan mengambil posisi tenang-tenang aja, itu urusan pemerintah. Jemaah sekalian yang saya hormati, ini sekali lagi betul-betul menjadi indikasi, menjadi fakta bahwa kita lebih mencintai selain Allah daripada Allah. Karena kita berikan marah yang lebih besar untuk selain Allah, adapun untuk Allah kita nggak punya marah. Ini yang dinamakan dengan ghirah. Ini yang dinamakan dengan ghirah. Marah Anda atas satu pelecehan itu dinamakan dengan ghirah. Ghirah kita untuk selain Allah itu besar. Emangnya salah? Enggak salah. Tapi kalau lebih besar daripada ghirahnya Anda kepada Allah, ini menjadi salah besar. Fakta yang ketiga bahwa kita lebih mencintai Allah ketimbang Allah, atau mereka lebih banyak menyebut selain Allah dibandingkan menyebut Allah. Ya, kita lebih banyak menyebut selain Allah. Misalnya ketika kita cerita tentang nikmat, kita cerita tentang nikmat, bahwa kita sehat, bahwa kita punya bisnis, bahwa kita punya jabatan, bahwa anak kita sukses. Ternyata cerita-cerita nikmat itu lebih menghadirkan selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak saya sukses karena A, karena B, karena C. Bisnis saya sukses karena A, karena B, karena C. Dan Allah Subhanahu wa taala justru relatif jarang sekali disebut nama Allah itu dalam nikmat-nikmatnya kita. Nama-nama manusialah yang selalu hadir di dalam nikmat-nikmatnya Allah. Sekali lagi, nama-nama manusialah yang selalu tersebutkan di dalam nikmatnya Allah. Misalnya ketika saya sehat, saya lebih panjang lebar berbicara tentang dokter spesialis yang menangani saya. Misalnya ketika bisnis saya sukses, saya lebih banyak membanggakan kolega-kolega saya daripada karunia Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi faktanya bahwa Anda lebih banyak menyebutkan nama selain nama Allah di dalam nikmat-nikmat, ini indikasi ketika bahwa kita lebih mencintai selain Allah, melebihi cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah kata Ibnu Qayyim, 3 bukti bahwa kita lebih mencintai Allah ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita lebih bergembira dengan selain Allah ketimbang dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kita lebih marah
untuk selain Allah, adapun untuk Allah kita tidak pernah marah. Anak kita tidak belajar marah kita, tapi anak kita tidak sholat, biasa-biasa saja kita. Anak kita gagal dalam ujian, oh kita marahnya luar biasa. Tapi kalau anaknya tidak sholat, tidak bisa baca Quran, biasa-biasa saja. Jemaah sekalian, ini nomor 2 ini, kita marah untuk selain Allah, adapun untuk Allah kita tidak pernah marah. Berhentilah di sini, dan ini penyakit Anda. Ini penyakit saya, ini penyakit kita semua. Ini anak ini saking tak bolehnya gagal dalam dunia, les, bimbel. Saking tak bolehnya anak ini gagal dalam dunia. Tapi anak ini les untuk bahasa Arab, les untuk Al-Quran, les. Jujur saja kita, Anda dan saya nggak beda. Berapa les yang diikuti anak Anda untuk dunia, dan berapa les yang diikuti anak Anda untuk Allah? Gak ada. Jemaah sekalian, maka saya bilang nomor 2 ini penyakit kita semua. Kita punya marah yang besar untuk selain Allah, tapi untuk Allah itu marah kita tidak ada. Nomor 3, bahwa kita lebih mencintai Allah, melebihi cinta kepada, lebih mencintai selain Allah, melebihi cinta kepada Allah. Bahwa kita lebih banyak menyebut nama-nama selain Allah di dalam nikmat, melebihi kita menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Kita telah menyaksikan sebagian mereka menjadikan nama tertentu sebagai zikir ketika tergelincir, ketika susah, ketika sakit, atau kita menyendiri, dan berasumsi bahwa hal itu adalah pintu atau wasilah menuju keinginan dan hajat mereka. Subhanallah, misalnya ada orang mengatakan, sebutkan contoh ya, Sayyid Samman, kita pun tidak banyak tahu tentang beliau. Mungkin beliau adalah ahli ibadah, tapi di tengah masyarakat kita ada satu manakib namanya manakib Sayyid Samman. Lalu di tangan masyarakat kita juga ada manakib namanya manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa sih manakib? Manakib ini tulisan tentang kemuliaan-kemuliaan, kemuliaan Sayyid Samman, kemuliaan Abdul Qadir Jailani, karamah Sayyid Samman, karamah. Nah, ini dinamakan dengan manakib, kemuliaan-kemuliaan, karamah-karamah. Nah, tentu emang salah baca, enggak salah. Silakan baca manakib siapapun. Manakibnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, manakibnya Umar. Manakib itu kemuliaan, karamah, keistimewaan. Silakan membaca itu. Tapi masalahnya, saya pernah tanya langsung ya, kenapa sih harus baca manakib? Karena dia, dulu saya jualan buku di Jatinegara milik orang. Tiba-tiba datang beli kitab manakib ini, mungkin lebih 100 eksemplar. Karena buku itu pun sebenarnya kecil. Satu eksemplarnya mungkin di bawah 1000. Nah, itu dia beli ratusan. Saya bilang, apa gunanya? Kata dia, ini membaca manakib ini 3 kali dalam keadaan susah, itu susahnya hilang. Nah, membanyakan manakib ini 3 kali minimal dalam keadaan susah, itu kesusahannya akan hilang. Nah, kurang lebih seperti itu juga kalau membacakan manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam keadaan persoalan yang sulit, itu persoalannya akan menjadi mudah. Jemaah sekalian, yang saya ceritakan ini fakta dan saya langsung bicara dengan masyarakat. Apa yang terjadi ini? Ini artinya menzikirkan nama orang tertentu dalam satu kesulitan mengakibatkan kesulitan itu menjadi hilang. Yang kita tahu jamaah sekalian, menzikirkan nama Allah dalam kesulitan sebab kesulitan ini hilang. Tapi nama Allah yang dizikirkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la haula wala quwwata illa billah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Tetapi
dalam jumlah yang sangat besar kaum muslimin tadi, justru mereka berkeyakinan menyebutkan nama tertentu atau membacakan manakib orang tertentu itu menghilangkan kesulitan. Nah, jadi nama orang ini sampai menjadi zikir. Saya kira gini jamaah sekalian ya, sekarang kan zaman media sosial, banyak hal semuanya terbuka sekarang. Sampai-sampai kuburan-kuburan tertentu ditawafi seperti tawaf Ka'bah. Iya. Ini kuburan wali fulan misalnya, ayo kita tawaf 7 keliling. Tawaf ini khusus untuk Baitullah. Tetapi sekarang mungkin puluhan ya, kalau untuk tingkat internasional, kuburan-kuburan yang didatangi untuk ditawafi, dan ini dianggap sebagai pengagungan terhadap wali. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, agungkan manusia dengan cara pengagungan untuk manusia. Agungkan Allah dengan cara yang digunakan mengagungkan Allah. Dan Allah diagungkan dengan semua ibadah. Dengan tawaf, dengan zikir, dengan tawakal, dengan doa. Itulah cara-cara kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau cara-cara pengagungan kepada Allah itu dilakukan kepada selain Allah, ini kan syirik besar. Baik, di sini Imam Ibnu Qayyim mengutip ayat 3 dalam surat Az-Zumar. Ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Sebenarnya sampai di sini yang ingin kita jelaskan. Hanya milik Allah ad-dinul khalis, agama yang murni. Masya Allah. Apa maksud agama? Ibadah. Sujud ini murni milik Allah. Doa ini murni untuk Allah. Tawaf itu murni untuk Allah. Sumpah itu murni untuk namanya Allah. Jadi Anda tidak dinamakan bertauhid kalau ini semuanya tidak murni. Sebab kalau tidak murni berarti tercampur. Sujudnya untuk Allah juga untuk selain Allah, itu nyampur. Sebelum sujud itu murni untuk Allah, Anda tidak bertauhid. Sumpah itu murni untuk namanya Allah. Nah, kalau kemudian Anda sumpahkan nama tertentu, artinya Anda tidak memurnikan nama Allah di dalam sumpah. Ala lillahid dinul khalis. Terjemahan bebasnya, pastikan semua ibadah itu murni untuk Allah, sehingga tidak ada satu ibadah pun untuk selain Allah. Di dalam sujud ini nggak ada selain Allah. Di dalam doa tidak ada selain Allah. Di dalam istighosah tidak ada selain Allah. Jadi memurnikan agama artinya adalah memurnikan ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, semurni-murninya. Jalankan salat murni untuk Allah. Jalankan ibadah umrah, ibadah haji, ibadah zakat murni untuk Allah. Kata murni ini yang dinamakan tauhid. Kalau ibadah Anda tidak murni, oh ini syirik. Ini ibadah bercampur syirik. Ini tidak akan laku di depan Allah. Ana aghna syuraka yani syirik. Faman amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku tidak butuh sekutu. Aku enggak butuh sekutu. Amal apapun yang kalian lakukan, di dalamnya ada aku dan di dalamnya ada selain aku, amal itu enggak aku terima. Aku tinggalkan kalian, amal kalian dan sekutu kalian.
Baik, selanjutnya Allah berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, mereka mengatakan ma na'buduhum, menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini saya pernah tanya juga seseorang di wilayah Pondok Kopi. Orang ini mengatakan bahwa banyak orang, kata beliau, yang tertipu dalam ibadah. Oh iya, saya bilang, iya. Mereka tertipu merasa salat mereka diterima Allah kalau itu langsung kepada Allah. Tertipu. Jadi kalau melakukan satu ibadah, harus ada perantaranya, seseorang yang memang Allah ridho, berperantara dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, atau berperantara dengan Kiai Fulan, atau berperantara dengan Habaib Fulan. Itu saya dengar langsung juga. Jadi kata beliau, di antara ketertipuan manusia beribadah langsung kepada Allah. Allah tidak terima yang langsung-langsung. Nah, saya juga dengar ceramah, orangnya sudah wafat, Allah yarham, semoga Allah ampuni beliau. Dalam ceramahnya beliau mengatakan, kalian, kata dia, cuman bahasa Betawi, kata dia, lu semua nih, jangan berpikir doa kalian sampai ke depan Allah kalau tak berperantara dengan cucu para nabi, cucunya nabi. Kalau doa kalian tidak berperantara cucunya nabi, tidak usah mimpi doa kalian sampai di depan Allah. Harus ada perantara. La haula wala quwata illa billah. Surat Al-Baqarah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah itu jauh sehingga kita perlu berteriak, atau Allah itu dekat sehingga kita cukup berbisik? Nabi kita tidak menjawab. Turunlah ayat yang menjawab langsung. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan bahwa aku dekat. Jadi kalau Allah memberikan kedekatannya untuk semua hamba, kenapa harus butuh perantara? Anda butuh perantara itu untuk yang berjarak, untuk yang jauh Anda butuh perantara. Anda dengan Bapak Prabowo, dia nggak kenal Anda kan? Artinya Anda dengan beliau ada jarak, sehingga Anda butuh perantara untuk mendekatkan jarak. Tapi Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan kedekatannya dengan semua orang yang berdoa. Allah mengatakan, kapanpun kalian berdoa, aku dekat. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku dekat dengan kalian, aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila. Ini ayat ini luar biasa loh. Pertama Allah menjamin dulu, baru Allah minta syarat. Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doa idza da'an, kalau kalian berdoa. Kan bisa aja Allah bilang, kalau kalian doa aku kabulkan. Nggak, ayat itu nggak begitu. Aku kabulkan kalau kalian doa. Jadi Allah berikan jaminan dikabulkan dulu, setelah itu baru Allah menuntut syarat. Kalian berdoalah. Sebelumnya Allah mengatakan aku dekat. Nah, jadi kalau Allah menjanjikan kedekatan tanpa batas dengan orang yang berdoa, dengan orang yang beribadah, kalau kedekatan itu kedekatan tanpa batas, di mana tempatnya kita letakkan perantara-perantara itu? Jemaah sekalian, jadi ucapan-ucapan ini semua ucapan-ucapan tak berdasar. Doa kalian tidak sampai kalau tak ada perantaranya keturunan Nabi, kata orang yang tadi. Ini omongan dari mana? Nah, kalau agama, kita ambil agama ini dari mulut semua orang, mohon maaf, kacaulah kita dalam beragama.
Ada 100 mulut bicara, 100 cara agama muncul. Baik jamaah sekalian, Inna Allah yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghakimi segala persoalan dan perbedaan di antara kalian. Allah akan menghakimi pada hari kiamat segala perselisihan di antara kalian. Ini ayat, fahami baik-baik. Di depan Anda akan ada sidang. Di depan Anda akan ada sidang. Sidang ini antara Anda dengan orang lain dalam hal-hal yang menjadi sengketa. Jadi semua sengketa-sengketa ini kalau tidak diselesaikan di dunia, sidang penyelesaiannya di depan Allah Azza wa Jalla. Bahkan nggak cuma sidang itu sidang untuk persengketaan, bahkan semua ucapan Anda akan ada sidangnya di depan Allah Azza wa Jalla. Semua perilaku Anda akan ada sidangnya di depan Allah. Hati-hati dengan ucapan Anda. Jangankan bicara 1 jam, 1 kata saja ada sidang untuk 1 kata tersebut. Kalau Anda nggak selamat dalam berbicara, pilihlah diam. Baik. Selanjutnya mereka beranggapan bahwa Tuhan mereka adalah perantara di depan Allah untuk hajat mereka. Inilah asumsi orang-orang kafir atau orang-orang yang menempuh jalannya orang kafir. Orang-orang Abu Lahab, Abu Jahal, asumsi mereka tanpa perantara hajat-hajat ini tidak tertunaikan. Hajat saya supaya bisnis ini goal, itu hajat saya. Hajat Anda tidak akan tercapai sepanjang Anda tidak meminta kepada Allah melalui perantara. Dan perantara ini sesuatu yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf ya, ini logika gampang saja. Misalnya Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, beliau diridhoi oleh Allah. Baik. Ketika saya berperantara dengan beliau, apa hubungannya dengan saya? Misalnya saya katakan, ya Allah, mudahkan urusan saya karena kemuliaan Abdul Qadir Jailani. Nggak ada hubungannya dengan saya. Dia bukan guru saya, dia bukan tetangga saya, dia bukan om saya. Bahkan saya pun tidak belajar dari bukunya. Iyalah kalau misalnya bukunya saya pelajari, masih ada hubungan. Ini nggak ada hubungan sama sekali. Nah, kalau memang ingin berperantara dengan Allah, gunakan apa yang menjadi hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Misalnya, ya Allah, aku pernah bersedekah kepada orang yang miskin. Walaupun aku sendiri miskin, tapi si miskin ini pernah bersedekah kepada orang miskin. Ya Allah, kalau itu Engkau terima, mudahkan urusanku. Itu namanya saya berperantara dengan sesuatu yang memang itu amal saya. Dan amal itu antara saya dengan Allah. Nah, kalau saya berperantara dengan Abdul Qadir Jailani rahimahullah, apa hubungan dia dengan saya? Kalau saya berperantara misalnya dengan Sayyid Saman, apa hubungan dia dengan saya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akal sehat memang tidak manfaat kalau syirik itu sudah sangat luar biasa. Ini Abdul Qadir Jailani rahimahullah, dan ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa tawassulnya dengan Abdul Qadir Jailani bukan dengan Abu Bakar? Logika sederhana aja. Nah, baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Berikutnya mereka beranggapan bahwa Tuhan mereka adalah untuk mendapatkan hajat dan layaknya kebutuhan-kebutuhan kepada para raja. Nah, ini mereka menganggap Allah itu seperti raja-raja dunia. Saya punya hajat dan perlu campur tangan seorang raja. Dan tidak mungkin raja itu campur tangan karena dia nggak kenal saya. Butuh perantara.
raja nggak kenal Anda butuh perantara, itu masuk akal. Tapi kalau rajanya bernama Allah, emangnya Allah nggak kenal Anda? Allah mengenal Anda melebihi Anda mengenal diri Anda sendiri. Allah memahami persoalan Anda, hajat Anda melebihi Anda sendiri. Jemaah sekalian yang saya hormati, ya, jadi jangan menggunakan logika terbalik untuk Allah Azza wa Jalla. Anda punya kebutuhan dan butuh intervensi seorang raja, karena Anda raja nggak kenal Anda butuh perantara. Ini artinya Anda samakan raja itu dengan Allah. Syirik itu intinya kan mempersamakan. Kalau raja butuh perantara karena dia nggak kenal Anda. Tapi Allah itu yang menciptakan Anda loh. Allah yang menciptakan Anda, Allah yang menciptakan semua hajat-hajat Anda. Masa Anda butuh perantara kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak butuh, langsung saja. Baik. Dan mereka lupa dengan 3 hal, kata Ibnu Qayyim. Ya, ini 3 hal ini penting. Tidak ada perantara di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah, dan tidak ada izin Allah kecuali kepada orang yang Allah ridhoi, dan tidak ada yang ridhoi oleh Allah kecuali tauhid. Baik. Perantara itu bahasa Arabnya adalah syafaat. Misalnya Anda butuh A, syafaatnya melalui saya. Syafaatnya misalnya rekomendasinya melalui saya. Baik. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ini perantara ini, ada nggak perantara dalam agama kita? Ada. Namanya syafaat. Syaratnya apa? 3. Bahwa yang memberi syafaat ini diridhoi oleh Allah. Pertama diizinkan oleh Allah. Kata beliau, tidak ada perantara di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah. Dan tidak ada izin Allah kecuali orang yang diridhoi oleh Allah. Dan Allah tidak ridho dengan seseorang kecuali dengan tauhid. Ini perantara ini Allah izinkan enggak? Baik, kalau diizinkan Allah, apakah Allah ridho? Ridho. Kalau Allah ridho, apakah ini tauhid atau tidak? Ini 3. Perantara Anda harus diizinkan Allah, diridhoi Allah, dan yang diizinkan dan diridhoi Allah itu adalah tauhid. Baik, kalau saya berperantara dengan katakanlah Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala, apakah Allah izinkan? Saya tidak tahu. Ya, sampai sekarang kemungkinan besar tak diizinkan. Dari mana saya tahu Allah izinkan? Di hari akhirat saja, subhanallah, nabi-nabi itu tidak ada yang mau menjadi perantara di depan Allah untuk memulai perhitungan amal. Ini manusia nih sebegitu susahnya di akhirat. Kalau saat ini kesusahan Anda kan cuman kesusahan cari kerja, cuman kesusahan soal penyakit. Di akhirat manusia terhimpit kesusahan yang luar biasa. Maka manusia mencari perantara. Siapa perantara untuk bicara dengan Allah? Datanglah kepada Nabi Adam ini. Wahai Adam, satu-satunya makhluk manusia yang diciptakan dengan kedua tangan Allah cuma Anda. Kaulah ayah dari kami semuanya. Jadi ada hubungannya. Hubungan pertama, engkau adalah ayah moyang kami. Sebagai ayah moyang, kau juga diciptakan Allah dengan kedua tangannya. Ya Allah, luar biasa itu. Jadilah perantara kami kepada Allah agar perhitungan amal dimulai. Adam mengatakan, tidak, aku punya satu dosa, yaitu makan pohon terlarang. Nah, ini Nabi Adam. Abdul Qadir Jailani rahimahullah, om saya bukan, bapak saya apalagi. Nggak ada hubungan. Lalu kedekatannya dengan Allah dibanding Adam apa? Adam langsung Allah ciptakan. Setiap tubuhnya Adam
matanya Adam, telinganya Adam, tangan kakinya Adam, semuanya buah karyanya Allah. Makanya Allah suruh malaikat iblis sujud kepada Adam. Bukan karena Adamnya, tapi karena tubuhnya langsung dengan kedua tangan ini kuciptakan. Apa ada Abdul Qadir lebih mulia daripada itu? Gak ada jamaah sekalian. Nah, ini merendahkan Abdul Qadir di depan Adam, iya. Tapi kalau dibanding kita nggak ada apa-apanya. Setetesnya kemuliaan Abdul Qadir Jailani kita nggak ada. Baik jemaah sekalian. Baik, jadi Anda lihat di sini manusia semuanya bersepakat untuk melepaskan kesulitan hari akhirat melalui satu perantara yang bernama Adam alaihissalam. Alasannya apa? Adam ini nenek moyang kita. Alasan kedua, Adam ini ciptaannya Allah langsung dengan kedua tangannya. Ternyata Nabi Adam ini tidak bisa. Beliau terhalangi dengan satu dosa. Satu dosa membuat Nabi Adam ini tidak dapat izin untuk memberikan syafaat alias perantara. Baik. Kemudian manusia bersepakat lagi menjumpai Nabi Nuh. Siapa Nabi Nuh? Nabi Nuh ini hubungannya dengan kita adalah bapak manusia yang kedua setelah Adam alaihissalam. Nomor dua, itu hubungan dengan kita. Beliau adalah bapak manusia yang kedua. Nomor dua, Nabi Nuh ini adalah Rasul pertama diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Di depan Allah engkau mulia wahai Nuh sebagai Rasul pertama. Hubungan Nuh dengan kita bahwa dia adalah ayah kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Tapi kemudian Nabi Nuh mengatakan, saya tidak bisa jadi perantara alias syafaat. Kenapa? Saya tak ada izin. Lalu manusia menjumpai Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Di depan Allah dia Khalilullah. Hubungannya dengan saya, nabinya saya, keturunannya dia. Nabinya saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunannya Nabi Ibrahim itu. Jadi masih ada hubungan. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak ada izin untuk memberi syafaat. Syafaat itu artinya perantara. Syafaat itu bahasa Arab, Indonesianya perantara. Saya tidak bisa menjadi perantara kalian. Apa pasalnya? Pasalnya saya dusta 3 kali. Tuh. Pasalnya dusta 3 kali. Kata Nabi, ada Ibrahim dusta 3 kali. 2 dustanya untuk Allah, 1 saja dustanya untuk keselamatan diri. Kita nggak usah bahas ya. Lalu manusia menjumpai Musa, manusia menjumpai Isa. Ini semuanya makhluk terbaik Allah, manusia terbaik di depan Allah. Ternyata Allah tidak izinkan mereka menjadi perantara. Akhirnya manusia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, Muhammad, qad alimta ma nahnu fihi. Muhammad, kau telah melihat keadaan yang sangat susah ini. Maka kami minta syafaat kepadamu, berperantara denganmu agar Allah melakukan penghitungan amal. Kata Nabi SAW, ana laha. Saya sudah dapat izin untuk hal ini. Lalu Nabi kita SAW sujud. Beliau memuji Allah dengan sanjungan yang tidak ada di atas punggung bumi ini. Alhamdulillah bukan. Ar-Rahman bukan. Nabi kita begitu sujud, tiba-tiba diilhamkan oleh Allah satu sanjungan yang belum ada seusia bumi. Beliau menyanjung Allah dengan sanjungan itu sambil sujud. Lalu Nabi Allah berfirman, Muhammad irfa' rasak, was'al tu'ta, wasfa' tusyaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepala. Wahai Muhammad, mintalah akan diberikan. Wahai Muhammad, syafaat dan perantaramu diterima. Kau datang sebagai perantara, diterima. La haula wa la quwata illa billah. Kesulitan manusia hari itu melebihi kesulitan kita hari ini.
Yang kita minta jadi syafaat hari itu Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihimussalam. Syafaat dan perantara-perantara mereka ditolak oleh Allah. Nah, sekarang saya mau berperantara dengan Abdul Qadir Jailani. Dari mana saya tahu bahwa dia diizinkan oleh Allah jadi perantara? Adam aja nggak dapat izin. Nuh aja nggak ada izin. Padahal Nuh itu Rasul Ulul Azmi. Imam Abdul Qadir Jailani di depan Nabi Nuh mungkin kemuliaannya hanya semulia kukunya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Imam Ibnu Qayyim di sini mengatakan perantara dengan Allah itu ada, namanya syafaat. Tapi 3 hal ini, bahwa siapapun yang menjadi perantara ini harus ada izinnya dari Allah. Dan yang diizinkan Allah tentu orang yang diridhoi oleh Allah. Lalu nomor 3, yang diridhoi Allah adalah tauhid. Nah, adapun saya berperantara dengan seseorang, pertama dia nggak ada izin. Nomor 2, Allah ridho dengan dia atau tidak, saya cuman faham lahiriah, batiniahnya saya nggak ngerti. Kemudian syarat yang ketiga bahwa tauhid. Sementara cara saya minta syafaat ini bukan dengan cara tauhid. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Allah berfirman pada ayat Al-Baqarah ayat 25, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ayatul Kursi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di depan Allah kecuali dengan izinnya. Nabi kita dapat izin, maka Nabi kita memberikan syafaatul uzma. Berikutnya nabi-nabi ini memang memberi syafaat, tapi setelah syafaatul uzma. Nah, adapun sebelum Nabi memberikan syafaatul uzma, semua nabi-nabi tidak ada izin untuk memberi syafaat. Berikutnya Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Orang yang dapat izin untuk memberikan syafaat ini hanya kepada orang yang diridhoi. Nabi Nuh mensyafaatkan saya misalnya beliau dapat izin, apakah saya diridhoi oleh Allah? Jadi iznullahi lisyafi' wa ridallahi lil masyfu'. Allah izin kepada yang memberi syafaat dan Allah pun ridho kepada pihak yang disyafaatkan. Allah izinkan Abdul Qadir Jailani rahimahullah, ya, Allah izinkan. Tapi apakah Allah ridho dengan saya? Misalnya positif Abdul Qadir Jailani diizinkan oleh Allah untuk menjadi perantara, syarat yang kedua, saya ini harus diridhoi Allah juga. Jadi Anda jangan berpikir kalau perantara ini mulia, nggak ada syarat untuk Anda dan saya. Ini ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 28 menegaskan bahwa syarat yang memberi syafaat, yang menjadi perantara harus diizinkan. Nomor 2, yang disyafaatkan ini juga harus diridhoi oleh Allah. Lantas apa yang diridhoi Allah dalam diri saya? Tauhid. Jadi kalau saya tak punya tauhid ini, Nabi kita yang 100% dapat izin untuk beri syafaat, kemungkinan besar saya nggak akan dapat syafaat itu. Kenapa? Karena syafaat beliau hanya untuk orang yang diridhoi, dan sebab seseorang diridhoi adalah tauhid. Baik. Imam Abul Aliyah berkata, 2 hal ini yang akan menjadi pertanyaan terhadap seluruh manusia, dari yang terdahulu sampai yang terakhir. Apa yang kalian ibadahi dan apa kalian mengikuti jejak para nabi? Ini pertanyaan terhadap semua manusia. Ibadah kalian untuk siapa? Nomor 2, jejak siapa yang kalian ikuti dalam beribadah? Ibadahnya bukan untuk Allah, gugur. Ibadahnya untuk Allah tapi jejaknya jejak para guru, gugur juga. Jadi jamaah sekalian, jangan berlebihan memposisikan guru. Semua guru-guru kita dengan gelar-gelar yang berbeda,
Ada guru kita bergelar kiai, ada guru kita bergelar habaib. Saya juga pernah berguru kepada seorang habib, ya, belajar fikih 4 mazhab, belajar usul fikih 2 ilmu. Siapa dia? Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Sekarang beliau ya di Partai Keadilan Sejahtera. Nah, dulu beliau, dia seorang habib. Kita tanya langsung, memangnya Anda habib? Ya, keturunan dengan Nabi nyambung-nyambung. Bertahun-tahun kita berguru, belajar usul fikih, belajar fikih dengan beliau. Hafizahullah ta'ala. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Nah, baik, jamaah sekalian, jangan berlebihan dalam memposisikan guru. Posisi guru itu adalah jalan kita menuju ilmu, jalan kita untuk faham Al-Quran dan hadis. Nah, berlebihan dalam hal ini bahwa saya jadikan guru ini agamanya saya. Apa kata guru saya ikut, apa amalan guru saya ikut. Enggak, guru ini perantara Anda untuk faham ilmu, untuk faham caranya Nabi. Baik, Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, kalau ulama-ulama itu ijtihad dalam menetapkan hukum, orang awam juga punya ijtihad, kata beliau. Apa ijtihadnya orang awam? Tentu bukan untuk memahami tafsir. Ijtihadnya orang awam bukan untuk menjelaskan hukum satu persoalan kontemporer. Beliau mengatakan, ijtihadnya orang awam mengenali guru dengan tepat. Itu ijtihad Anda. Jadi satu-satunya ijtihad orang awam bahwa mereka harus berijtihad mengenali guru. Mengenali guru. Jangan sampai Anda nggak kenal guru. Anda nyari obat, kenali dokternya. Kalau sampai Anda salah dokter, lalu yang dikasih semuanya obat racun, alih-alih Anda akan sembuh, justru Anda akan keliang lahat itu. Itu karena keliru mengenali dokter. Nah, oleh sebab itu ini penting apa yang dikatakan Imam Abu Aliyah. Semua orang akan tertahan dengan 2 pertanyaan. Siapa yang kalian ibadahi? 1. Nomor 2, jejak siapa yang kalian ikuti dalam beribadah? Bukan jejaknya guru, jejaknya orang tua, apa jejaknya Rasul. Gimana saya tahu jejaknya Rasul? Jarak dengan beliau 14 abad. Caranya adalah melalui guru-guru ini. Ada guru yang bernama habaib, ada guru yang bernama kiai, ada guru yang bernama ajengan, ada guru yang bernama ustadz. Semua guru ini adalah pintu saya untuk melihat caranya Nabi menjalankan ibadah. Jadi bukan ibadahnya guru yang saya lihat, tapi melalui guru ini saya bisa meneropong ibadahnya Nabi. Baik, inilah 3 dasar yang memutuskan pondasi syirik. 3 dasar yang memutuskan pondasi syirik. Tidak ada perantara tanpa izin Allah. Nomor 2, tidak ada izin Allah kecuali terhadap orang yang ia ridhoi. Ini pihak ketiga. Karena misalnya di sini pemberi syafaat dan di sini saya yang disyafaatkan. Yang memberi syafaat diizinkan oleh Allah, dan saya yang disyafaatkan pun diridhoi oleh Allah. Dan tidak ada ridho Allah kecuali orang yang memiliki tauhid. Dan Allah akan ridho saya disebabkan karena saya memiliki tauhid. Baiklah jemaah sekalian, mereka berkata kami tidak menyamakan cinta Allah dengan guru dan yang lain. Akan tetapi mereka lebih marah atas hak selain Allah dibandingkan hak Allah. Banyak orang mengatakan, oh enggak, saya tidak lebih mencintai guru saya ketimbang Allah. Baik, kalau guru Anda misalnya direndahkan, main carok dia.
Tapi kalau Allah yang direndahkan, tenang-tenang saja. Kalau ini fakta, apakah ini tidak membuktikan bahwa Anda lebih mencintai guru Anda ketimbang Allah Azza wa Jalla? Baiklah, berikutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ya sedikit lagi, kaum syirik berpandangan bahwa perantara-perantara adalah jalan untuk mencapai manfaat dan menghindari bahaya. Padahal keduanya tidak tercapai kecuali melalui 4 hal. Keinginan Anda kan cuma 2. Anda tidak punya keinginan yang ketiga. Pertama, Anda ingin semua manfaat. Apakah manfaat itu sehat? Apakah manfaat itu bernama uang? Apakah manfaat itu berupa pekerjaan? Ini nomor 1. Anda ingin semua manfaat. Nomor 2, Anda ingin semua bahaya menjauh. Ini 2 keinginan Anda. Manfaatnya tercapai, semua bahayanya jauh. Anda, semua orang yang berdoa cuman itu. Kadang-kadang doanya, ya Allah aku minta. Kadang-kadang doanya, ya Allah aku berlindung. Apa ada doa Anda yang ketiga? Ya enggak. Semua doa itu cuma 2. Ya Allah aku meminta, ya Allah aku berlindung. Cuman itu saja. Karena memang ketika keinginan Anda manfaat, ya Allah aku minta. Ketika Anda takut dengan bahaya, doa Anda, ya Allah aku berlindung. Cuman itu 2 bahasa doa. Bagaimana Anda mendapatkan 2 hal ini? Misalnya Anda mendapatkan manfaat. Nah, coba dengar. Manfaat itu Anda dapatkan dari orang yang menguasainya. Misalnya uang nih. Ada uang Anda ingin. Gimana caranya Anda dapat uang? Anda dapatkan uang dari yang menguasainya. Misalnya saya menguasai uang karena saya pemiliknya. 1. Nomor 2, mungkin Anda tidak dapatkan uang melalui saya yang menguasai, tapi melalui nomor 2. Siapa? Melalui mitra saya. Saya tidak bisa dapat uang dari Ustaz Syarif, tapi dia punya mitra. Melalui mitranya lah saya minta. Atau cara nomor 3, Anda tidak dapatkan uang dari saya, tidak juga dari mitra saya. Nomor 3, Anda dapatkan dari orang yang pernah membantu saya. Ini uang saya dapatkan dari bisnis, yang membantu saya adalah Ali. Ali bukan mitra saya dalam bisnis, tapi Ali ini membantu saya dalam bisnis. Anda akan dapatkan uang melalui yang membantu saya. Ini nomor 3. Atau nomor 4, Anda dapatkan uang dari saya melalui perantara. Ini 4. Pertama, Anda dapatkan uang dari pemiliknya, atau Anda dapatkan uang dari mitra sang pemilik, atau Anda dapatkan uang melalui orang yang pernah membantu pemilik uang, atau yang keempat, Anda dapatkan uang itu melalui seorang perantara, melalui seseorang mediator. Anda nggak dapatkan keinginan Anda pun tidak terselamatkan dari buruk kecuali melalui 4 hal ini. Baik. Lalu di sini ayat 22 dan ayat 23, keempat hal ini dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla, dibatalkan oleh Allah. Kalau keinginan kalian di tangan Allah, maka keempat jalan ini semuanya dibatalkan oleh Allah. Allah berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Silahkan kalian berdoa, beribadah kepada objek-objek yang kalian duga sebagai Tuhan. Silahkan berdoa kepada Tuhan kalian. Tapi ingat, Tuhan kalian la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wal ard. Tuhan kalian itu tidak punya milik di langit dan di bumi. Semua yang di langit bukan Tuhan kalian pemiliknya, aku pemiliknya. Baik, jadi Tuhan kalian ini enggak punya hak milik. Nomor 2, wa ma lahum fihi ma min syirik. Tuhan-Tuhan kalian itu bukan mitra aku dalam menciptakan langit dan bumi.
Nomor dua, wa ma lahum min zahir. Tuhan-Tuhan kalian itu pun tidak pernah membantu aku, kata Allah Azza wa Jalla. Nomor empat, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinallah. Dan tidak ada syafaat di depanku kecuali orang yang aku izinkan. Kecuali orang yang aku izinkan. Maka banyak sekali ayat Al-Quran mengatakan bahwa hak syafaat hanya dimiliki seseorang dengan izin Allah. Jamaah sekalian, mengenai syafaat, syafaat itu kalau bahasa gampangnya kan intervensi. Syafaat itu bahasa gampangnya adalah intervensi. Misalnya pengadilan menjatuhkan si fulan ini penjara. Tiba-tiba Bapak Presiden intervensi. Pak Hakim, informasi yang saya, keputusan Anda salah. Yang betul begini. Begitu Bapak Presiden intervensi, keputusan hakim ini batal. Itulah syafaat itu. Allah telah memutuskan seseorang ke neraka, tiba-tiba ada yang mengintervensi sehingga orang ini selamat. Keputusan Allah itu dibatalkan oleh Allah karena adanya intervensi seseorang. Siapa orang yang bisa mengintervensi keputusan Allah sehingga keputusan itu batal? Jawabannya orang yang diizinkan oleh Allah. Kemudian orang yang tersangkut hukum ini juga orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya ada seseorang harus ke neraka. Allah udah putuskan kamu ke neraka. Nabi kita udah ada izin. Karena Nabi ada izin, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam intervensi. Ini bahasa hukum saja. Kalau bahasa agamanya syafaat. Kalau bahasa hukum yang gampang Anda pahami, intervensi. Nabi kita intervensi. Ya Rasulullah, saya ada izin untuk memberikan syafaat. Allah mengatakan, iya, kamu ada izin. Tapi orang ini syirik, batal, izin Nabi tidak berlaku. Karena walaupun orang-orang yang diberi izin memberikan syafaat ini diizinkan oleh Allah, orang yang dibantu ini harus orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi kita percayalah, Anda bisa mensyafaatkan Anda kalau sangkutan Anda dengan Allah sangkutan syirik. Kalau sangkutan Anda dengan Allah cuma pandangan jelalatan aja, ya, Anda kemana-mana bawa keranjang gitu, memandang pakai mata keranjang. Kalau itu cuma sangkutan Anda dengan Allah, Anda akan lepas dengan syafaatnya Nabi. Tapi kalau persoalan antara Anda dengan Allah syirik, semua Nabi yang dapat izin intervensi mereka nggak akan bisa intervensi. Dalilnya mana? Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah nggak punya ampun untuk orang-orang yang syirik. Jadi nggak ada nabi siapapun nabinya yang bisa membatalkan hukuman neraka bagi orang yang kesalahannya adalah syirik. Tapi kalau kesalahannya berzina, kalau kesalahannya pernah membunuh, keputusan Allah ke neraka, nah ini masih bisa diintervensi Nabi. Masih bisa diintervensi orang-orang saleh. Orang yang mati syahid, mereka bisa memberikan syafaat untuk 70 orang dari kalangan keluarga mereka. Mereka bisa mengintervensi 70 keadilan Allah. Dengan syarat orang-orang yang punya masalah tadi adalah orang-orang yang tidak buat syirik. Adapun kesalahannya syirik, jangankan orang yang mati syahid, jangankan kiai Anda, Nabi saja tidak akan bisa memberikan syafaat kalau persoalannya adalah persoalan syirik. Baik, demikian insyaallah untuk pekan besok kita memasuki pembahasan tentang syirik kecil insyaallah taala. Mengapa orang-orang kafir atau non-Islam itu benci terhadap orang Islam?
ajarannya. Padahal Islam membawa rahmatan lil alamin, kebaikan. Bagaimana menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dalam bernegara, dalam berbangsa, Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran ya. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih tepatnya surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah ayat 8 ayat 9. Ini penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Terjemahan bebasnya, Allah tidak larang kalian berbuat baik dengan segala warna-warninya. Nomor 2, bersikap adil. Kepada siapa? Orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Jadi ayat ini merekomendasikan agar Anda bersikap baik dan berlaku adil kepada orang kafir sepanjang dia tidak memerangi dan dia tidak mengusir-usir. Non muslim yang ada di kanan kiri kita, mereka memerangi Anda tidak? Tidak. Kalau mereka tidak memerangi, berikan mereka dua hal ini, hak mereka ditetapkan oleh. Berikan mereka kebaikan Anda, kebaikan berbicara, kebaikan berperilaku. Jangan mentang-mentang tetangganya non muslim nyetel murattal sampai satu RT kebisingan. Jangan. Kalau tetangga Anda adalah jenis non muslim yang enggak memerangi dan tidak mengusir Anda, enggak mengusir kaum muslimin, berikan ia 2 hal. Berikan ia kebaikan-kebaikan Anda dan berikan ia keadilan. Apa maksud 2 hal ini? Antara Anda dengan kafir ada 2 kondisi. Sudah? Kadang-kadang antara Anda dengan kafir ini ada kondisi akur. Kadang-kadang antara Anda dengan kafir ini ada kondisi musuhan. Hanya ini kedua kondisi Anda dengan dia. Allah mengatakan, kalau kalian dengan orang kafir ini akur, berikan kebaikan. Tapi kalau kalian dengan orang kafir ini sedang musuhan, berikan keadilan. Misalnya orang kafir tetangga kita ini, oh kemarin saya minjam parang nggak dikasih, saya kesal sama dia. Itu kan situasi bermusuhan. Dalam situasi bermusuhan, berikan orang kafir ini keadilan. Tapi dalam kondisi kita sedang akur dengan mereka, berikan mereka kebaikan. Jadi agama ini kurang apa? Kurang apa agama ini terhadap mereka? Gak ada kurangnya jamaah sekalian. Lagi akur, berikan kebaikan. Lagi tidak akur, berikan keadilan. Ya, di zaman Nabi kita seorang munafik melakukan pencurian. Melakukan pencurian apa? Pencurian baju besi. Baju besi ini harganya mahal. Dicurilah oleh seorang munafik, lalu disembunyikan di rumah seorang Yahudi. Disembunyikan di rumah seorang Yahudi. Munafik ini zahirnya Islam, tetapi Yahudi ini zahir batinnya kafir. Siapa yang dihukum oleh Nabi SAW? Yang dihukum oleh Nabi adalah si munafik tadi. Kenapa? Kalau antara Anda dengan orang kafir ada hubungan baik, berikan kebaikan. Tapi antara kalian dengan orang kafir ini ada hubungan gak baik, berikan keadilan. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Nah, dalam konteks bernegara juga begitu. Gitu ya. Dia memerangi saya, enggak. Dia ngusir saya, tidak. Kalau begitu berikan ia kebaikan, berikan ia keadilan. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau adalah ulama besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau banyak karamah. Ya, dan beliau dari arah
dari daerah Jailan, Persia, Iran, Irak yang sekarang. Beliau dalam fikih bermazhab Ahmad. Dalam akidah beliau akidahnya akidatu ahlil hadis. Jadi beliau bukan Asy'ariyah. Akidah beliau adalah akidah ahlul hadis. Beliau memiliki beberapa buku. Buku beliau yang ada di saya adalah kitab Al-Ghunyah. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masalahnya Allah berikan kepada beliau banyak karamah. Karena karamah inilah maka orang pun terjebak. Seperti halnya mukjizat yang sangat banyak pada Nabi Isa menjadikan orang Nasrani terjebak. Nabi Isa lahirnya saja gak pakai bapak, terjebak orang Nasrani. Baik. Seringkali kita dengar orang membaca Al-Fatihah yang ditujukan kepada Nabi. Mohon apakah ini ada contoh dan manfaatnya sebagai ibadah? Ila ruhi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ini ada dua lapis pertanyaan. Kenapa Fatihah? Tentu kalau menghadiahkan, hadiahkan induknya Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Oh ya, itu masih masuk akal itu. Lalu kenapa dihadiahkan kepada Nabi? Jadi kawan-kawan kita ini mereka membenarkan hadiah amal. Nah, mudah-mudahan Anda nggak lupa ya. Yang dimaksud dengan hadiah amal, beramal untuk orang lain. Itu namanya hadiah amal. Yang melakukannya saya, tapi tujuannya untuk orang lain. Memahami hadiah amal ini ada 3 macam. Ada orang yang mutlak 100% tidak ada hadiah amal. Ini di sini posisi Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan ada yang membolehkan hadiah amal itu seluas-luasnya. Di sini Imam Ahmad, di sini juga Imam Ibn Taimiyah. Dan sebagian ulama dalam hal ini memilih amal-amal yang sifatnya fisik seperti Fatihah, seperti salat, seperti puasa. Ya, ini amal-amal yang sifatnya fisik ini nggak bisa dihadiahkan untuk orang lain. Adapun ada amal-amal yang non fisik seperti sedekah atau fisik bercampur dengan harta seperti umrah dan haji, ini boleh dihadiahkan kepada orang yang wafat. Nah, jadi dengan demikian kawan-kawan kita yang hadiahkan Fatihah kepada Nabi itu, lalu hadiah Fatihah lagi kepada Abdul Qadir, lalu hadiah Fatihah lagi kepada orang tua. Nah, dasar hukum mereka bukan contohnya Nabi, tapi boleh nggak menghadiahkan amal? Nah, kalau Anda tanya ada contohnya, kalau ada contohnya nggak mungkin ada khilafiyah. Tapi nggak ada contoh, makanya muncul khilafiyah ini. Nah, posisi kita toleransi karena Imam Ahmad termasuk membenarkan itu. Imam Ibn Taimiyah termasuk yang membenarkan itu. Masalahnya untuk di Indonesia, soal hadiah amal tidak ikut mazhab Syafi'i, mazhabnya Ibn Taimiyah. Mazhabnya Imam Ahmad. Emangnya boleh campur silakan aja, nggak ada masalah. Insya Allah kita siap toleransi dalam hal ini. Yang penting amalan kalian masih ada ulama yang diakui dunia, boleh, seperti Imam Ahmad rahimahullah. Sebelum berdoa selalu dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kami yang mengaminkan? Jadi Ustadz kami sebelum berdoa selalu dengan minta kedudukan Nabi. Misalnya kita berdoa dengan kemuliaan Nabi, semoga Palestina dibebaskan oleh Allah. Nah, ini bertawassul dengan kedudukan Nabi. Ini termasuk tawassul yang hukum dikhilafiyahkan. Ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Az-Zubaydi rahimahullah, Imam Az-Zubaydi beliau meringkas Sahih Bukhari. Sahih Bukhari diringkas oleh Imam Az-Zubaydi.
Di dalam muqaddimahnya beliau mengatakan, ya saya bertawassul dengan kedudukannya Nabi, semoga ringkasan buku ini menjadi manfaat bagi kaum muslim. Jadi adapun tawassul dengan kedudukannya Nabi ini memang masih khilafiyah di kalangan ulama. Ulama yang tegas menolak adalah Imam Abu Hanifah termasuk Imam Malik. Adapun dalam mazhab Syafi'i kita tidak temukan riwayat secara khusus Imam Syafi'i melarang. Intinya tawassul dengan kedudukan Nabi adalah khilafiyah. Khilafiyah itu artinya apa? Rabun-rabun, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Posisi Anda bagaimana? Ambil yang jelas-jelas boleh. Misalnya kalau Anda ya Allah, karena imanku kepada Nabi SAW merdekakan Palestina, itu boleh. Karena Anda bertawassul dengan iman Anda kepada Nabi. Ini kan tidak, ya Allah, karena kemuliaannya Nabi, bebaskan Palestina. Nah ini yang dikhilafiyahkan. Mana yang terbaik? Yang terbaik berdoalah dengan cara tanpa khilafiyah. Wallahu a'lam. Mohon satu doa agar Allah memurnikan tauhid kami satu keluarga. Doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda enggak hafal, maknanya saja Anda doakan. Allahumma inni as'aluka tauhid wa a'udzubika minasyirik. Cukup. Ya Allah, aku minta tauhid, aku berlindung dari syirik. Apa ada dalilnya atau contohnya pada zaman Nabi Muhammad maupun sahabat warna pakaian terutama buat wanita harus hitam? Aurat wanita adalah selain daripada muka, wajah dan telapak tangan. Bagaimana hukumnya wanita yang salat memakai cadar? Apakah sah salatnya atau tidak? Jadi soal warna pakaian perempuan, Nabi membebaskan. Kalau kita laki-laki ini warna pakaian kita malah dibatasi. Anda laki-laki warna merah tidak boleh. Anda laki-laki warna kuning tidak boleh. Tapi kalau perempuan boleh dengan semua warna. Maka dalam riwayat disebutkan perhiasan laki-laki adalah aroma dan perhiasan perempuan adalah warna. Perhiasan laki-laki adalah aroma, maka semprot yang banyak. Beli minyak wangi yang banyak. Jangan beli minyak wangi yang harga 20.000 atau 5.000. Kalau cuma 5.000 itu rakaat pertama udah hilang. Nggak sampai tasyahud kedua udah nggak ada baunya. Nah kita laki-laki ini kata Nabi kita persoalan perhiasan kita adalah aroma. Jadi Anda harus harum. Nah kalau perhiasan perempuan bukan aroma tetapi warna, artinya perempuan boleh memakai warna apa saja. Nah kenapa hitam? Hitam ini dibahas oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Pertama karena hitam ini lebih menutup aurat mereka. Sebab kalau putih gimana pun ngebayang, apalagi kena titisan hujan. Nah, alasan yang kedua kenapa hitam? Karena kulit wanita lebih lembab daripada kulit laki-laki. Karena kulit wanita lebih lembab dari laki-laki, maka baju berwarna hitam lebih sehat. Apa pasalnya? Warna hitam itu lebih tinggi suhunya daripada semua warna. Warna putih Anda ini suhunya agak rendah. Tapi kalau yang hitam itu suhunya agak tinggi. Orang-orang Saudi, Anda lihat kalau hari-hari biasa gamis mereka itu gamis putih semuanya. Tapi kalau sudah masuk musim dingin seperti sekarang ini, mereka mulai mengganti warna baju. Entah warna coklat, entah warna abu, entah warna hitam. Kenapa? Karena warna ini punya suhu yang beda-beda. Nah karena tuh ini penjelasan dari Imam Ibn Taimiyah rahimahullah.
Karena tubuh wanita lebih lembab, maka warna hitam yang suhunya lebih tinggi itu lebih sehat untuk kulit mereka. Lebih sehat untuk kulit mereka. Tapi haramkah dengan warna lain? Ya tidak. Tidak haram. Timnas Indonesia dicurangi. Aduh, saya nggak ikut nonton ini. Dalam klasifikasi Piala Dunia marah-marah sampai berhari-hari. Tapi kaum muslimin disakiti di India, Palestina sekamnya biasa-biasa saja. Iya, memang lagi zamannya. Minta ampun tak pakai dosa, kalah di lapangan. Minta ampun nggak pakai nangis gitu, kalah di lapangan nangis. Apakah perilaku seperti ini bagian dari bukti cintanya kepada selain Allah lebih besar dibandingkan kepada selain Allah? Nah, itu dicurigai. Kalau memastikan jangan dipastikan dulu. Nah, jangan dipastikan dulu, tapi dicurigai iya. Dalam kondisi darurat, maka ajaran syar'i masih membolehkan memakan sedikit dari harta yang diambil dari cara riba, sepanjang itu menyangkut jiwa manusia hanya untuk kebutuhan makan saja. Apakah dengan demikian dalam kondisi darurat dibolehkan juga memakan sedikit harta dari hasil korupsi? Ya, ada kaidah fikih berbunyi yutahammalu ad-dararul khas lidaf'i ad-dararil 'am. Artinya darurat pribadi tidak boleh ditimpakan menjadi darurat umum. Keuangan saya lagi sempit, itu darurat pribadi. Tapi ini keuangan negara. Kalau itu saya ambil, artinya Anda menimpakan darurat pribadi Anda kepada darurat umum. Gak boleh. Jadi darurat pribadi saya hilangkan dengan hal yang sifatnya pribadi juga. Adapun korupsi itu uang orang banyak. Jadi logika tadi logika salah, ya, karena Anda menyamakan kalau makan riba itu dosa pribadi. Nah, tapi kalau harta negara yang diambil itu membahayakan orang lain, nggak boleh. Pinjaman uang ke B, A pinjam uang ke B, namun B tidak punya uang, sehingga dia merekomendasikan agar A pinjam ke C di lain pihak. Di lain pihak B tahu bahwa A tidak aman jika pinjam uang sering tidak dikembalikan. Apakah dengan demikian berdosa? Mencelakai? Iya, berdosa. Berdosa jamaah sekalian. Anda nggak boleh rekomendasi pinjam uang kepada orang yang memang nggak tahu cara ngembaliin uang. Ini saya tahu nih, si C ini kalau pinjam uang esok harinya udah sakit. Kapanpun ditagih itu sudah sakit aja. Kapan dong dilunasi? Nantilah saya sembuh dulu. Kapan saya bisa ambil uang? Qadarullah, penyakit saya nggak pakai qadarullah lagi. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, jadi tidak boleh ngasih rekomendasi kepada orang yang zalim. Jangankan rekomendasi minta uang, rekomendasi kerja juga begitu. Orang yang berdoa tapi dia ragu apakah doanya akan dikabulkan sesuai kehendaknya atau dikabulkan dalam bentuk lain, apakah dia hakikatnya sedang ragu ataukah dia sedang tawakal dengan apapun keputusan Allah? Dia ragu di sini bukan ragu yang buruk. Ya Allah, aku minta uang. Oh, tapi jangan-jangan Allah ganti dengan kesehatan. Di sini ragu saya bukan ragu kepada Allah, tapi ragu Allah mau ngasih apa. Saya yakin Allah ngasih, tapi ngasihnya apa di situ saya ragu. Ragu seperti itu diterima. Tapi yang terbaik Anda pasrah, ya Allah aku minta uang. Dan engkaulah yang lebih memahami kebaikanku. Si A berdoa dengan penuh keyakinan akan dikabulkan doanya sesuai keinginannya, walaupun pada akhirnya doa tetap dikabulkan dalam bentuk lain. Sementara si B berdoa tapi dengan keraguan dan doanya tetap dikabulkan tapi dalam bentuk lain. Apa bedanya si A dan si B? Sama-sama dikabulkan dengan bentuk lain kan? Oh iya, di sini mereka sama. Di mana bedanya? Yang satu yakin doanya diterima sesuai dengan keyakinan, ternyata diganti oleh Allah.
Nah, pada prinsipnya tidak berbeda. Tidak berbeda karena sama-sama yakin diberikan oleh Allah. Cuman bentuknya apa, ini yang beda antara dua orang tadi. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.